Korea Selatan alias Korsel nampaknya bahagia betul melihat jet tempur KF-21 Boramae kerjasama dengan Indonesia terbang perdana. Tapi media Korsel sering menyebut KF-21 Boramae buatan negara mereka sendiri. Campur tangan Indonesia seakan dinihilkan dalam program tersebut. Padahal pemerintah Korsel sudah memampang jelas gambar bendera merah putih dan logo Kementerian Pertahanan Indonesia di bawah kokpit KF-21 Boramae. Pemasangan logo dan gambar bendera merah putih harusnya bisa jelas dipelototi oleh media-media Korsel bahwa ini loh ada peran Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Bila ditilik dari masa lalu awal mula Indonesia ikut dalam program KF-21 Boramae, banyak pihak gamang dengan hal ini. Perlu digarisbawahi bahwa Indonesia diajak Korsel dalam pengembangan KF-21 Boramae. Jadi bukan Indonesia yang ngemis diikutkan dalam proyek ini. Korsel yang butuh duit Jakarta untuk menambah anggaran program KF-21 Boramae. Program KF-21 Boramae pertama kali digagas oleh Presiden Kim Dae-jung pada Maret tahun 2001 silam. Saat itu Kim berpidato di depan wisudawan Taruna Akademi Angkatan Udara Korsel bahwa negara membutuhkan jet tempur siluman buatan dalam negeri. Proyek ini akan jadi program dengan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Korsel berdiri. Tapi apalah cur, Korsel tak punya duit sebanyak itu bila harus menanggung program KF-21 Boramae sendirian. Maka diajaklah Turki dan Indonesia untuk kerjasama membuat KF-21 Boramae. Kedua negara awalnya setuju, namun Turki buru-buru cabut lantaran proposal yang mereka ajukan mengenai butir-butir kerjasama ini ditolak Korsel. Sebab Korsel beranggapan Turki meminta terlalu banyak dan berpotensi malah KF-21 Boramae dibuat cuma untuk kebutuhan Ankara. Turki lantas pergi dari proyek ini, mereka memilih mengembangkan jet tempur sendiri yakni TFX bersama Pakistan. Indonesia tetap mau mengikuti skema kerja sama KF-21 Boramae di mana pada tanggal 15 Juli tahun 2010 kedua negara menekan perjanjian pembuatan jet tempur ini. Harapan kedua negara KF-21 Boramae akan jadi jet tempur yang melebihi kemampuan Rafale dan Eurofighter tipe On. Namun jangan harap kemampuan KF-21 Boramae setanding dengan F-35 atau F-22. Setelah Indonesia dan Korsel sepakat bekerja sama, Jakarta diharuskan membayar 20% kontribusi KF-21 Boramae. Nilainya jika dirupiahkan mencapai 19 triliun lebih. Sedangkan sisanya 80% akan ditanggung pemerintah Korsel dan Korea Aerospace Industries (KAI). Perjanjian awal menyebut Indonesia akan mendapat sekitar 40-50 KF-21 Boramae. Sedangkan Korsel di angka 100 unit. Kedua negara juga berniat menjual KF-21 Boramae di mana tahap awal harus laku 100 unit. Indonesia bakal memperoleh teknologi KF-21 Boramae lantaran dalam perjanjian Jakarta ingin membuat sendiri jet tempur tersebut di dalam negeri. Korsel oke saja akan hal ini, yang penting KF-21 Boramae jadi terbang. Belum juga KF-21 Boramae jadi, pada 2018 insinyur Indonesia tak diperbolehkan mengakses teknologi KF-21 Boramae. Hal ini jelas menjadi pengkhianatan Korsel dalam perjanjian awal masalah transfer teknologi. Indonesia kemudian menarik mundur insinyurnya dari Korsel saat pandemi COVID-19 melanda lantas menunggak pembayaran. Alasan COVID-19 sekalian menjadi tameng bagi Indonesia yang kecewa Korsel ingkar janji. Seoul biasa saja melihat kelakuan Indonesia ini walau sudah diperingatkan adanya potensi KF-21 Boramae batal. Anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional, Kim Jong-dae, mengatakan bahwa dengan hilangnya kontribusi Indonesia, seluruh proyek memiliki peluang nyata untuk dibatalkan. Lapor Aerotime.aero. Indonesia lalu tak menggagas proyek KF-21 Boramae di mana Jakarta lebih konsen memproses pembelian Rafale. Saat tahu Indonesia hendak membeli Rafale, Korsel baru kebakaran jenggot. Mereka khawatir Indonesia memakai duit yang harusnya dibayar dalam proyek KF-21 Boramae untuk membeli Rafale. Buru-buru utusan Korsel terbang ke Indonesia untuk mendengarkan penjelasan apa maunya negeri ini dalam proyek KF-21 Boramae. Indonesia menyampaikan harus ada negosiasi ulang antara kedua negara. Soal tunggakan pembayaran, Indonesia akan melunasinya dengan cara skema imbal dagang. Indonesia bisa membayar memakai minyak goreng ke Korsel untuk menutup tunggakan KF-21 Boramae.
Entah kepepet atau tidak, Korsel setuju lantaran peran Indonesia dalam pengembangan dan penjualan KF-21 Boramae di masa depan diperlukan. Pemerintah Korsel setuju. Lagi-lagi media Seoul ngamuk-ngamuk jet tempur mereka ditukar dengan minyak goreng. Minyak kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng terutama digunakan untuk menggoreng makanan ringan seperti kerupuk udang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membawa minyak sawit senilai 480 miliar won ke Korea dan mencernanya, apalagi minyak sawit bukanlah minyak sehat, karena banyak mengandung asam lemak jenuh, lapor Hankuk Ilbo. Indonesia bodoh amat dengan media Korsel yang kebanyakan menganggap sinis peran Indonesia dalam proyek KF-21 Boramae. Asal perlu diingat, Korsel utang budi ke Indonesia mengenai penjualan alutsista. Korsel sudah menikmati kerja marketing Indonesia memasarkan alutsista buatannya ke dunia. Pertama, Indonesia mengangkat nama kapal Landing Platform Dock, LPD, buatan Daesun Shipbuilding Korsel di mana Indonesia membeli kapal pernak tersebut dari sana senilai 150 juta dolar AS pada 2004. Usai dipakai Al Indonesia, LPD buatan Daesun laku dibeli oleh Peru dan Myanmar. Kedua, pembelian pesawat latih KT-1 Wongbi. Indonesia membeli pesawat latih propeller KT-1 Wongbi, menandai ekspor pertama kali pesawat buatan Korsel ke negara lain, sama seperti LPD tadi. Indonesia membeli sekitar 17 KT-1 Wongbi dan sudah ada yang jatuh pada Desember tahun 2020 di Yogyakarta. Setelah dibeli oleh Indonesia, lagi-lagi pesawat ini laku diborong negara lain macam Peru membeli 20 unit, Senegal 4 unit dan Turki yang mencapai 40 unit. Ketiga, kapal selam Changbogo Class. Indonesia membeli kapal selam Changbogo Class dari DSME Korsel sebanyak 3 unit. 2 unit dibuat di DSME sedangkan 1 unit di Indonesia. Pembelian Changbogo menandai ekspor pertama kapal selam buatan Korsel ke luar negeri. Changbogo yang berdasarkan U-209 ini rupanya tak sesuai ekspektasi. Changbogo kurang tangguh dipakai untuk melaut. Korsel yang menginginkan adanya batch 2 pembuatan kapal selam ini dengan Indonesia langsung ditolak mentah-mentah. Indonesia tak sudi lagi memakai Changbogo, lebih memilih membeli Scorpion dari Naval Group Prancis yang sudah terbukti kehandalannya. Keempat dan yang paling nyesek saat ini ialah pembelian T-50I Golden Eagle. Indonesia membeli T-50I Golden Eagle dari Korsel sebanyak 16 unit pada 2014 lalu. Indonesia menjadikan T-50I sebagai lead-in fighter trainer jet latih sebelum pilot menerbangkan F-16 atau Sukhoi. Kemudian baru-baru ini Indonesia menambah membeli T-50I sebanyak 6 unit lagi. Pembelian T-50I menandai ekspor pertama jet tempur Korsel ke luar negeri. Setelah itu Filipina, Thailand dan Irak berbondong-bondong membelinya karena melihat Indonesia mengoperasikan T-50I. Pada awal pembelian T-50I, netizen yang paham soal alutsista pasti mempertanyakan sebagus apa kemampuan Golden Eagle karena berhasil menggusur rival sekelas Yakovlev Yak-130. Benar saja pada Minggu tanggal 20 Desember tahun 2015 1 unit T-50I jatuh di Yogyakarta. 2 pilot Indonesia gugur dalam kejadian ini. Padahal baru sekitar 2 tahun T-50I yang dibeli oleh Indonesia dalam keadaan baru jatuh. Lagi pada tanggal 10 Agustus tahun 2020, T-50I Indonesia dengan nomor ekor TT5006 tergelincir saat latihan dan keluar dari landasan pacu. 1 orang pilot terluka dalam kejadian itu.
Lantas kemarin tanggal 19 Juli tahun 2022 kejadian serupa terulang. Satu unit T-50I jatuh di Blora, Jawa Tengah pada latihan terbang malam yang menyebabkan satu pilot Indonesia gugur. Ingat, mencetak pilot tempur itu membutuhkan biaya dan waktu tak sedikit, apalagi ada keluarga yang ditinggalkannya. Tak berlebihan jika jet tempur buatan Korsel ini bisa dibilang jelek kualitasnya, ngenesnya pada saat KF-21 Boramae terbang perdana di Korsel. Pesawat lain buatan KAI malah jatuh di Indonesia. Pada tanggal 19, pesawat tempur ala Korea KF-21, dikembangkan dengan teknologi dalam negeri, berhasil melakukan penerbangan pertamanya, dan pada tanggal 19, dilaporkan bahwa pelatih domestik diekspor ke Indonesia telah jatuh. Pada hari ketika teknologi pesawat militer Korea Selatan bisa dipamerkan, berita buruk yang tak terduga muncul. Korea Selatan menjual 16 pesawat tersebut ke Angkatan Udara Indonesia pada tahun 2014. Salah satunya jatuh saat pertunjukan udara pada Desember tahun 2015. Dua pilot tewas saat itu. Pada Agustus tahun 2020, T-50I tergelincir dari landasan saat lepas landas, melukai pilot. Lapor media korselnewsis.com pada tanggal 19 Juli tahun 2022. Newsis lantas menyebut kejadian kecelakaan T-50I pada 2020 lalu membuat Indonesia menghentikan pembayaran proyek KF-21 Boramae alias nunggak hingga kini. T-50I Golden Eagle jatuh pada kecelakaan ke-18 yang terjadi pada tahun 2015 dan kecelakaan T-50I Indonesia tahun 2020 menunda pembayaran kontribusi KF-21, paparnya. Kecelakaan T-50I mungkin akan membuat Indonesia bersikap lain kepada KF-21 Boramae saat ini lantaran jet tempur sama-sama buatan KAI Korsel.